Oke, good morning, selamat pagi hari Minggu hari ini. Paskah ya, ternyata ya hari ini ya. Selamat merayakan untuk Anda yang merayakan hari Paskah ya. Oke, ini kita mau mereview beberapa bohlam ya untuk Yaris H4, termasuk Yaris bakpao atau Yaris lele atau Yaris apa. Aduh, saya kadang-kadang suka ketukar-tukar. Pokoknya intinya adalah Yaris menggunakan bohlam H4. Saya sedang menunggu customer tersebut datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat. Ini juga kita mau mereview untuk Kijang Innova Barong. Ini terima kasih untuk Bapak langganan nih ya, langganan. Mobilnya semua lampunya dari saya. H4 juga ya, Innova Barong. Ini untuk Honda BR-V nanti reviewnya. Yang ini untuk fog lamp Innova Reborn nanti reviewnya ya. Jadi buat Anda yang merasa saya cuman banyak cincong, bacot-bacot, nggak usah nonton. Anda silakan tutup YouTube Anda tinggal ganti nonton film lain, tidak usah nonton ya. Karena LED yang saya review ini ditujukan untuk Anda yang mau beli lampu LED, masih bingung, masih bimbang, masih ragu karena terlalu banyak sekali LED yang jualan di online ya. Bingung saya mau milih yang mana, tapi khususnya juga untuk Anda yang punya budgetnya gitu ya. Jadi kalau nggak punya budgetnya juga saya juga bingung gitu ya. Karena ada harga, ada kualitas, saya selalu ngomong begitu ya. Anda bisa beli order kalau Anda setuju atau Anda suka dengan review saya dan Anda membutuhkan ini lampu, silakan Anda bisa order di Bukalapak Juragan Lampu. Shopee F3 Motor Lighting itu reseller saya, dijual oleh reseller saya ya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu, itu reseller saya, atau Juragan Lampu Jungki Wenas itu saya sendiri yang mengelola. Silakan WhatsApp 089826933838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Tinggal atur bagaimana menurut Anda yang enak ya, silakan, sama saja semuanya. Oke, kita akan mereview buat Toyota Yaris ya. Yaris menggunakan H4. Kenapa H4 ini saya rekomendasikan untuk Anda? Jadi syarat satu bohlam bagus itu ya, selalu saya ulang-ulang, watt dan luxnya gede. Nah, watt dan luxnya gede ini artinya adalah watt dan luxnya harus sesuai. Jadi kalau dia bilang 60 watt ya harus 60 watt. Kalau dia bilang 30 watt ya harus 30 watt ya. 40 watt ya harus 40 watt. Jadi watt dan luxnya harus sesuai, besar. Makin besar tentu makin terang ya, makin besar makin terang. Makin besar wattnya harus diimbangi juga dengan luxnya. Jadi sama seperti mesin mobil, cc-nya 5000 cc ya tentu HP-nya harus naik ya. Tapi tergantung juga teknologinya. Kalau teknologi jadul ya, mesin 5000 cc mungkin HP-nya kecil, tapi sekarang 5000 cc udah dipakein turbo, pakein supercharge ya, tentu HP-nya gede. Makanya teknologi penting juga gitu ya. Ini adalah tahun 2021, dia levelnya di 30 watt, 3100 lux. Jadi 1 watt itu kira-kira 100 lux ya, efisiensinya seperti itu. Jangan sampai Anda beli bohlam yang wattnya gede tapi luxnya kecil. Jadi wattnya udah gede, luxnya juga harus gede. Harus seimbang ya. Jangan seperti mobil hardtop mungkin zaman dulu 5000 cc-nya tapi tenaganya nggak begitu gede ya. Beda dengan kalau 5000 cc zaman sekarang udah dapat Lamborghini supercar ya. HP-nya mungkin 300 atau 400 HP kali, saya nggak tahu, nggak ngafalin ya. Jadi watt dan luxnya harus gede dan sesuai dengan spesifikasi. Kalau di dusnya ditulis 50 watt ya kita harus bilang 50 watt. Realnya harus 50 watt. Nah, bagaimana kita membilang realnya ya? Kita ukur menggunakan namanya wattmeter. Wattmeter ini Anda bisa beli di online banyak sekali. Jadi Anda bisa buktikan omongan saya bahwa ini adalah wattnya 30 ya. Banyak yang jual di online, di pasaran ya, kardusnya ditulis wattnya segede-gedenya, 120 watt, 130 watt, 120 watt, 160, 100, 200 watt segala macem. Tapi kenyataannya cuma kecil ya. Banyak yang
nggak senang juga dengan omongan saya ini karena saya mengajari Anda calon pembeli jangan sampai Anda ditipu soal watt ya. Banyak deskripsi indah-indah tulisannya ya. Di Tokopedia Anda baca deskripsi ditulis sepanjang mungkin, sebanyak mungkin, indah bro, tidak ada yang tulisannya jelek-jelek ya. Nah, Anda sebagai calon pembeli supaya Anda tertarik, tapi siapa tahu nggak Anda bisa saja ditipu dengan itu. Kenapa bisa ditipu dengan itu? Karena ya tidak sesuai itu ya, karena ditulis indah-indah. Karena Anda sebagai calon pembeli suka nggak mengerti, taunya kan gua taunya terima beres beli harganya murah ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai Anda tertipu. Jadi watt dan lux harus gede, syarat pertama. Kedua, sudah wattnya gede, luxnya gede, harus stabil. Jangan ngedrop. Ya, kalau ini levelnya di 30 watt 3100 lux. Jadi kalau Anda nyalakan 2 jam ya harus segitu. Nggak boleh turun, nggak boleh ngedrop. Ya. Dan kalau Anda mau ngetes bohlam itu ngedrop atau tidak, jangan cuma nyalakan sebentar. Cuma 10 detik gitu, jangan. Anda coba jalankan 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam, setengah jam, 1-2 jam, 3 jam gitu ya. Dia akan turun ngedrop. Jadi banyak awalnya memang gede, tapi kenyataannya dia turun terus. Nah, ini bohlam kita sudah buktikan. Awalnya lah sampai akhirnya lah segitu ya segitu saja. Saya jual bohlam nggak sembarangan kita jual. Ya, kita sudah melalui uji. Kenapa saya tawarkan Anda cuma level di 30 watt di 3100 lux. Kenapa sih bro, si Jungki nggak mau jual yang 60 watt DHP? Karena ngedrop, karena tidak memenuhi syarat yang kita bicarakan. Karena saya mempunyai bohlam ya, 7 syarat bohlam bagus gitu ya. Jadi bukan hanya dari watt dan luxnya saja yang gede, tapi ada syarat kedua, harus stabil. Bohlam awalnya gede wattnya, tapi kalau ngedrop ya namanya kurang bagus dong ya, wattnya turun terus ya. Selain itu ketiga, dia harus bisa adjustable. Adjustable ini penting karena kenapa? Harus bisa di-adjust untuk mencari fokus. Memang bohlam ini saya juga bilang tidak 100% maksimal ya, tapi setidaknya kita bisa meminimalkan glare-nya, cut off-nya lebih bagus segala macam. Memang tidak perfect karena kenapa? Kita mengkonversi lampu mobil Anda dari halogen ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan. Nah, memaksimalkannya caranya bagaimana ya? Dengan bisa di-adjust. Payungnya ini harus menyerupai halogen. Kenapa? Karena kita kan mengkonversi. Anda lihat deh bohlam halogen di mobil Anda. Payungnya seperti apa ya? Kita harus mengikuti seperti apa bentuknya supaya hasilnya bisa lebih maksimal itu ya. Outputnya juga bisa lebih padat di jalan. Saya bersyukur sih Anda testimoninya bagus, hujan tembus segala macem gitu ya. Nah, makanya bohlam itu harus bisa adjustable, harus bisa dikalibrasi, harus bisa disetting. Apa yang dikalibrasi ya kita buang ininya sedikit, buang ininya sedikit. Adjustable bisa disetting ke arah jam 11, jam 12 yang selalu saya ngomong ya. Syarat keempat adalah serviceable. Serviceable ini sebagai syarat bonus. Jadi yang dimaksud service itu jika chipnya mati. Kebanyakan sih chip yang mati dibandingkan drivernya. Kalau chipnya mati, artinya kan bohlam itu meredup terus mati. Nah, chipnya ini kita bisa ganti selama spare part chipnya ada. Karena saya sudah mendapatkan peringatan dari pabrik kalau lu mau order segera karena chip Kri itu sudah mulai langka di Cungko ya, sudah langka di Cungko dan harga naik ya. Saya sudah mendapat pemberitahuan itu, harga naik dan chipnya langka. Jadi pabrikan juga tidak bisa memastikan apakah dia masih bisa tetap produksi yang menggunakan chip Kri atau dia akan ganti chipnya, seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu kedepannya bagaimana, tapi untuk saat ini intinya adalah dia serviceable, bisa diservis. Kalau chipnya mati kita bisa ganti ya. Syarat kelima soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting. Makin gelap makin lebar gelapnya, makin jelek. Makin tidak gelap makin terang, bayangan gelapnya makin bagus ya. Bayangan gelap ini ada hubungan dengan syarat ketiga, adjustable itu. Jadi kita bisa memutar atau menggeser bayangan gelap karena ininya bisa diputar. Bayangan gelap bisa kita minimalkan dengan kita
memutar sudut lampunya, ya. Nah, makanya ini syarat dibikin itu ada saling keterkaitan. Ini kita membahas H4 dulu ya, H4, karena kalau bolam tipe lain beda lagi soal bayangan gelapnya, ya. Karena bolam H4 ini unik, satu reflektor harus mempunyai dua buah fokus. Jadi fokus untuk lampu dekat dan lampu jauh. Ya, makanya chipnya ada dua atas bawah. Ya, jadi fokusnya ini ada dua. Lampu halogen pun ada dua filamennya, atas dengan bawah. Jadi fokusnya memang ada dua. Nah, fokus ada dua itu kita harus memaksimalkan di low beam dengan di high beam, gitu ya. Jadi bukannya hanya low beamnya saja, bukan hanya high beamnya saja, ya. Jadi harus seimbang antara low beam dengan high beam. Jangan lupa soal pemasangan, kalau Anda mau pasang, pasang dulu ininya. Ya, pasang dulu ininya, karena ini bola bisa dilepas. Pasang dulu ininya. Habis pasang ininya, pasang klip. Habis pasang klip, pasang karet, baru bohlamnya masuk. Jadi kipas harus di belakang bohlam. Ingat, kipas harus di belakang bohlam. Ya. Nah, sudah arahkan jam 11, jam 12. Saya ngomong jam 11, jam 12, pada prakteknya tidak seperti itu. Kadang-kadang saya bilang di 11.30, kadang-kadang saya bilang di 11.45, tergantung reflektor mobil dan tergantung papasannya. Nah, makanya untuk Anda yang barang sudah sampai, langsung segera tanyakan ke saya, karena saya masih fresh. Oh, si ini order toh untuk mobil ini. Nah, saya sudah tahu. Nah, karena barang sebelum dikirim nih, habis ini saya review, saya akan memapas ini. Mapasnya ini ada hubungan nanti dengan soal horizontalnya dia, payung horizontalnya. Ya, jadi makanya ini penting. Barang sebelum dikirim kita sudah kalibrasi, kita sudah setting. Memang saya juga tidak bisa membuat perfect sekali. Kadang-kadang ada orang mau mencari yang paling bagus. Sebenarnya barang di dunia ini tidak ada yang bagus. Hanya ada barang yang paling cocok. Intinya itu. Jadi kalau Anda berbicara barang yang paling bagus, Anda beli mobil Avanza bagus nggak? Bagus. Anda beli Expander bagus nggak? Bagus. Anda beli Pajero bagus nggak? Bagus. Anda beli Fortuner bagus nggak? Semua bagus bro, barang untuk diciptakan di dunia ini. Tetapi bagusnya kan belum tentu cocok menurut Anda. Jadi kalau menurut saya, barang itu Anda beli yang cocok, paling cocok untuk mobil Anda, itu yang paling bagus kalau menurut saya. Ya, karena kalau kita ngomong bagus, semua barang diciptakan pasti bagus. Seperti merek Philips diciptakan pasti Philips bagus. Osram diciptakan juga pasti bagus. Merek Pro 7 juga pasti diciptakan itu barang bagus. Merek ini juga, juragan lampu juga diciptakan juga pasti bagus. Semua bagus bro, barang diciptakan. Ya. Tetapi cocok tidak untuk Anda. Sama seperti Anda beli jam. Anda beli jam Tag Heuer, bagus nggak? Bagus. Anda beli Richard Mille, orang kaya beli Richard Mille, bagus nggak? Bagus. Sedangkan Anda cuma beli Casio, G-Shock, bagus nggak? Bagus. Cuman tinggal cocok nggak dengan Anda. Misalnya Anda pengusaha milioner ya, masa pakai jamnya G-Shock? Biasanya kan pakainya minimal Rolex. Ya, makanya cocok atau tidak terhadap Anda. Sama, lampu LED ini cocok tidak terhadap mobil Anda. Anda beli bagus-bagus, kalau nggak cocok juga percuma, hasilnya nggak bakal bagus. Sama seperti Anda beli, cewek-cewek beli dompet, dompetnya sih bagus, cuma dipakai ke pasar, ya juga nggak cocok. Ya, seperti itu. Jadi penting untuk Anda ya. Jadi karena ada dua fokus maju mundur ini kita lah yang atur ya. Ini kan bisa dimaju mundurkan sedikit, ada jarak main 1-2 mili. Ini mempengaruhi fokus loh. Bener loh. Ya. Nah, ini tugas saya. Jadi misalnya kalau merasa kurang ya akan kita papas ini, kita buang ya. Kenapa? Nah, saya bisa ngomong. Nah, Anda lihat, ini bohlam H4, ini bohlam H4. Anda lihat nih. Bohlam H4 ini jarak dari sini ke sini ini tinggi ya. Ini dari sini ke sini pendek. Nah, kalau kita ukur begini berbeda, Bro. Beda. Makanya kadang-kadang ada kode yang H4, ada kode yang P berapa nih? P3, T4 begitu-begitu, makanya beda-beda, Bro, ya. Beda-beda loh. Ya, beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngomong. Makanya kadang-kadang mobil orang bilang oh sama aja, tapi kadang-kadang berbeda loh tinggi rendahnya ini. Coba deh perhatikan deh, ya. P3 T4 atau apa gitu ya.
Karena di dunia ini ada standarisasi berbeda-beda, jadi itu tinggi rendah berbeda. Nah makanya kita harus patok. Kalau saya sih patokannya terhadap Osram, karena kebanyakan mobil Indonesia lampunya itu lahir dari Osram ya. Ada juga yang pakai Philips mungkin ya, bermacam-macam. Cuma saya sih punya patokan terhadap Osram tingginya berapa. Jadi barang sebelum dikirim adalah kita kalibrasi. Kita harus sesuaikan tingginya ini berapa, tinggi fokusnya maksudnya. Di tengah sini ke dasar sini harus berapa ya, supaya hasilnya maksimal seperti itu ya. Oke, kita akan tes nyala ya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak harus pakai kabel set nggak? Apa gunanya kabel set? Nggak usah pakai kabel set ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, copotin aja. Common ground, common positif ini bisa ya, tinggal PNP high dan low bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi ini barang sebenarnya high quality, bukannya barang abal-abal atau bukan barang-barang yang apa sih kurang bagus kualitasnya. Intinya adalah barang sampai Anda tinggal pasang. Kebetulan ini adalah saya sedang menunggu customer untuk datang pasang ya. Nanti kita akan kalibrasi sesuai dengan bawaan mobilnya, dan kita juga akan nyoba bro di reflektor, karena di sini jujur terus terang banyak sekali reflektor ya, banyak bro reflektor di sini ya. Tuh ya, di sini saya menyiapkan hanya reflektor yang buluk-buluk saja, karena di sini workshop saya kotor bro, di garasi ya, kotor, berdebu segala macem ya. Reflektor kita udah beli bagus-bagus, kinclong, kita main taro-taro lempar aja rusak. Saya ada di dalam, jadi di satu ruangan kamar yang memang kita buat setting ya. Karena saya ini mengukur sebenarnya sudut bukaan ini nih. Ya ini penting bro. Setiap lampu mobil reflektor, mau mobil apapun, H4 ya terutama, mau mobil apapun deh, H4 buatan Jepang, buatan Eropa, dia tuh punya garis ini nih. Garis ini. Nah garis ini, sudut ini itu rata-rata kalau Jepang buatan Stanley itu sama. Kadang-kadang ada headlamp yang mereknya Ichiko, dia agak berbeda bukaannya, jadi agak lebih ada yang bukaannya agak lebih sempit, ada yang bukaannya agak lebih lebar. Nah itu ada hubungan dengan papasan ini nih, cut off ini nih, payung ini nih. Payung ini biasanya saya agak lebih buka lagi, supaya kenapa? Supaya sinar yang keluar lebih dipancarkan lagi, itu loh, jangan terlalu tertutup ya. Itu ada tujuannya sebenarnya. Makanya kenapa bolam yang saya jual sudah saya sedikit kalibrasi lah. Saya hanya bisa memaksimalkan ya. Saya hanya bisa memaksimalkan, tapi kadang-kadang ada orang yang masih merasa kurang ya. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Jadi saya selalu ngomong ke jam 11, jam 12 ya. Kenapa? Supaya bayangan gelapnya itu tidak jatuh di atas ini, tidak jatuh tepat di sini, tapi menggeser ke sini, supaya tidak karena reflektor bagian paling atas ini adalah bagian paling penting. Jadi kalau Anda menaruh bolam begini, salah, rugi Anda. Beginiin. Nah, tapi beginiinnya itu kan berapa nih? 11:30 atau 11:45. Nah, makanya bohlam ini enak sekali untuk di-adjust. Ya, adjustnya adalah dalam bentuk slide. Tuh, setengah mili, 1 mili bisa digeser. Ada LED juga bisa di-adjust, tapi adjustannya gede jarak mainnya. Jadi tek 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 gede, tek tek tek. Jadi Anda mau meng-adjust 1 mili susah, nggak bisa gitu ya. Nah, makanya syarat adjustable ini, saya ngomong adjustable. Kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, LED saya juga adjustable." Nah, adjustable-nya bagaimana? Slide. Jadi slide itu jadi dalam arti setengah mili bisa, 1 mili bisa, gitu. Jadi bukannya terlalu gede jarak mainnya, memang bisa disetel, banyakan bola bisa disetel, cuma jarak mainnya terlalu banyak. Jadi istilahnya skalanya terlalu gede, jadi sekali nyetel gesernya banyak. Kita lebih penting di sini adalah kalau bisa menggeser, gesernya itu sedikit gitu loh. Makanya kenapa bolamnya saya selalu ngomong, Pak 11:45, Pak 11:30 gitu ya. Kalau di 12 sebenarnya Anda rugi. Kenapa? Karena soal bayangan gelap, bro. Bayangan gelap ya. Bayangan gelap. Bolam ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap, tapi lebih baik memang ke arah
11 atau 12 gitu ya. Nah, ini bayangan gelapnya kita coba tes nyalakan. Ada yang nggak senang dengan saya bilang ini bayangan gelapnya kecil. Ya, Anda mau berbicara apa terserah, tapi intinya saya mereview ngomong apa adanya. Ya, bayangan gelapnya tidak terlalu gelap. Ya, tidak terlalu gelap. Bohlam yang bayangan gelapnya gelap sekali ya itu merugikan. Nah, kalau ini bayangan gelapnya gede karena ketutup ya. Karena kenapa? Sinar itu kan mestinya 360 derajat. Tetapi yang ke depan dengan ke sini kan nggak bisa. Karena ada batang ya. Batang ini menutupi. Tetapi karena dia punya lensa, dia punya chip ada lensa, jadi lebih unggul ya, lebih bisa 180 derajat sinarnya ya, seperti itu. 360 derajat benar-benar butuh, tapi karena LED itu tertutup oleh batang ini gitu ya, jadi bayangan gelapnya bisa gede di depan. LED yang bayangan gelapnya gede dan terlalu gelap itu merugikan. Yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap itu lebih bagus ya, seperti itu. Syarat ke-6 adalah tidak storing. Bohlam ini tidak storing, jadi tidak mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik mobil Anda ya, seperti itu. Tidak storing itu penting. Nah, syarat ke-7 adalah soal pendinginan. Pelan-pelan akan kita sounding ya. Soal pendinginan, soal heatsink. Kipas angin ini itu ya, semua LED itu kipas angin itu adalah meniup. Ya. Kipas angin ini itu adalah meniup ke depan. Saya belum pernah menemukan kipas angin yang nyedot. Ya. Jadi kipas angin ini anginnya itu ke situ. Saya belum pernah menemukan kipas angin yang nyedot. Ya. To the point, ngomong apa adanya. Saya semua menemukan LED kipas angin niup. Bukan yang nyedot. Mungkin saja bisa nyedot, cuma saya belum pernah menemukan. Mau merek apapun saya belum pernah menemukan. Semua kipas angin adalah meniup ke situ jalannya. Ya. Jadi ada yang kemarin yang komentar bahwa Pak bukannya sedot, bukan, tiup. Ya, tapi saya nggak tahu juga, mungkin bisa aja karena ada juga mungkin yang bilang nyedot tapi saya belum menemukan. Jadi kipas angin itu tiup. Jadi kalau Anda mau masang ya, ininya dulu klipin baru pasang karet. Ya, pasang karet. Nah, pasang karet banyak bohlam di luaran ya yang heatsinknya itu tidak terlihat. Heatsink itu adalah sirip. Heatsink, heat panas, sink itu ya sirip ini buat buang panas. Ya. Nah, heatsink ini sebenarnya makin gede makin bagus, makin lebar makin bagus, makin banyak makin gede makin bagus, menguntungkan. Ya, menguntungkan. Makin tinggi juga makin bagus, jadi permukaannya makin banyak. Nah, LED ini ya dipasang di karet. Nah, ini tidak mendem, masih terlihat heatsinknya ya. Memang ini perlu ini, tapi intinya adalah masih kelihatan heatsinknya. Memang saya bisa tarik-tarik begini, tapi intinya masih kelihatan heatsinknya ya. Jadi saya maksudnya mau mendeskripsikan bahwa ini ada space, ada gap ya, masih kelihatan heatsinknya. Jadi angin ditiup dari sini oleh kipas, dia masih bisa keluar dari pinggir-pinggir, dari sela-sela. Sedangkan kalau yang tidak ada space ya, pas dipasang begini kan ketutup. Jadi sama aja anginnya masuk ke situ buntu. Nah, Anda tahu nggak kalau niup buntu itu jadi sama aja dengan tidak ada pendinginan. Bisa juga orang yang pernah bilang, Pak anginnya bukannya ke belakang ya, itu karena buntu. Tuh, karena buntu anginnya ada di belakang. Jadi sebenarnya kipas angin ini bukan meniup ke belakang, tapi meniup ke dalam. Kenapa Anda bisa bilang tiupnya ke belakang? Karena buntu. Ya, buntu, ngerti nggak buntu? Jadi tertutup ininya. Jadi muter bukannya ke depan malah balik ke belakang. Buntu. Nah, sedangkan ini masih ada sedikit celah tadi di pinggir. Celah makin banyak, makin bagus, angin makin gampang untuk lewat. Karena LED ini panas, tapi LED panasnya itu di badannya dia sendiri, tidak dipancarkan. Beda dengan halogen. Ya, seperti itu. LED ini panas. Ya. Jadi penting soal pendinginan ya, LED perlu dingin. Jujur terus terang LED itu perlu dingin ya. Heatsink ini mempengaruhi. Banyak LED yang heatsinknya kecil, kipasnya kecil. Belum apa-apa udah panas. Itu sebenarnya pelan-pelan membunuh LED. Lifetime-nya jadi pendek, meredup
ngedrop segala macam. Intinya itu. Ya, apalagi ruangan mesin panas. Ruangan mesin panas, dia butuh dingin, mesti ditiup angin dingin, tapi ditiup angin panas di mesin Anda. Udah, LED itu wassalam. Nah, makanya kenapa saya masih menjual tipe Cree ini. Saya tidak mau menjual yang merek-merek lain atau chip-chip lain. Memang saya juga ada, tapi saya lebih percaya terhadap dia. Kenapa? Heavy duty chipnya. Temperatur kerjanya tinggi. Temperatur kerjanya tinggi. Itu intinya itu. Ya, saya bukannya tidak mau menjual yang 60 watt, yang 40 watt. Tapi saya bermain aman untuk Anda dan untuk saya juga, karena saya sudah 15-16 tahun berjalan. Kalau kita bermainnya nakal, saya tidak bisa mendirikan nama Juragan Lampu sudah 16 tahun ini berjalan. Ya, 15 tahun berjalan, nggak bisa bro. Ya, karena jujur terus terang banyak juga teman-teman saya punya toko di Kemayoran, di MGK, ya tutup bro, tutup. Kenapa? Karena ya itu bermain agak-agak inilah ya, soal garansi, soal barang ya, dia bilang 2 tahun, banyak komplainan, akhirnya rugi, tutup ya. Kita nggak bisa seperti itu, karena saya dalam hal ini saya hobi ya, hobi untuk mencari uang ya. Saya juga mempunyai hobi yang lain, saya juga mempunyai pekerjaan yang lain gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. H4 ini review ini untuk Yaris, nanti kita akan kalibrasi. Satu lagi adalah ini untuk Innova Barong, sama, tapi kita akan tes dulu nyalanya. Nanti kita selesai video ini akan kita kalibrasi ulang ya. Tidak perlu memakai kabel set ya, high dan low bergantian, 30 watt real ya. Untuk Innova Barong tipe H4 XHP 50 second generation, 30 watt ya, 4 chip tipe sorotan samping ya. Penting buat Anda, jangan lupa ya, ini itu ada payungnya. Payungnya benar-benar menyerupai halogen ya, dan ini bisa dicopot, bisa dilepas ya, nanti yang akan kita kalibrasi. Makanya ini kenapa enak sekali saya untuk kalibrasi, karena ini bisa dilepas bro, bisa dilepas, jadi ini kita papas. Nah, kalau yang tidak bisa dilepas itu sulit untuk dikalibrasi. Kemana tuh bautnya? Melejit ya, sulit untuk dikalibrasi ininya. Kalau sulit untuk dikalibrasi, saya agak males. Kenapa? Karena kalau nanti dipapas, gerinda kita melejit, chipnya kena. Kalau ini bisa dilepas kan enak, kita bisa kerjakan di luar. Kita tinggal catok pakai catok terus gerinda ya. Gitu makanya ya. Kita juga tidak mau menyusahkan diri kita, saya juga tidak mau menyusahkan customer. Itu aja intinya ya. Yang penting adalah Anda pakai enak seperti itu, dan pemasangan tinggal PNP, driverless, kabelnya sudah dirajut oleh nilon ya, tahan tarik. Kurang bagus apa? Pendinginan sudah double cooper, PCB ya. Philips Ultinon Essential G2 single cooper, Osram pun single cooper. Ini double cooper, jadi lebih ya, Anda nggak usah jauh-jauh deh. Anda ke Carl's Junior, ke McDonald, Anda beli burger yang double susun kan lebih enak dibandingkan single. Ya intinya gitu. Kalau double ini ya pendinginan tentu batangnya lebih gede, tembaganya volumenya lebih gede ya, tentu pendinginannya lebih bagus. Nah, efeknya apa dia double? Ininya jadi menebal. Makin tebal sebenarnya merugikan. Intinya itu ya. Kenapa sih Philips single ya? Karena untuk menghemat bahan juga gitu ya. Menghemat bahan tipis. Kalau tebal kan double kan jadi lebih mahal, cost produksi lebih tinggi ya. Seperti itu. Oke, ini untuk H4-nya ya. Nanti kita lanjut untuk BRV reviewnya.